Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah kurban. Sebab musabab terjadinya kurban itu berawal dari peristiwa penyembelihan Nabiullah Ismail oleh abahnya, yaitu Nabiullah Ibrahim alaihi wassalam. Di dalam kitab Dzurratun Nasihin diterangkan, kila sababu dzabhi Ibrahim Ismail alaihi wassalam annahu qurba al-fashatin. Sebab musabab penyembelihan Nabiullah Ibrahim kepada anaknya Nabiullah Ismail, bahwasanya Nabiullah Ibrahim satu waktu, satu ketika, satu hari, awalnya Nabi Ibrahim satu hari, satu waktu pernah berkurban 1000 kambing. 1000 kambing, 300 sapi, dan 100 unta. Masya Allah, banyak nih ya. Dikurbankan untuk dibagikan ke masyarakat, fi sabilillah. Dibagikan ke masyarakat, habis 1000 kambing, 300 sapi, dan 100 unta. Apa yang terjadi? Fata'ajjaban nasu wal malaikatu min dzalik. Manusia, malaikat kagum. Luar biasa ini Nabi Ibrahim ini. Luar biasa Nabi Ibrahim ini. Orang sudah kaya raya, dermawan, Masya Allah. Korbannya sampai sebanyak seperti itu. Malaikat, manusia kagum melihat kedermawanan, ya, keberanian Nabiullah Ibrahim berkurban begitu banyaknya. Apa kata Nabi Ibrahim ketika malaikat dan masyarakatnya itu merasa kagum kepada Nabi Ibrahim? Faqala Ibrahim alaihi salam, kullu ma taqarraba bihi laisa bisyai'in indi. Kata Nabi Ibrahim, segitu mah, kalau ngomong ini mah, yang aku korbankan 1000 kambing, 300 sapi, 100 unta itu enggak ada apa-apanya, kata Nabi Ibrahim. Kullu ma taqarraba bihi laisa bisyai'in ini, enggak ada apa-apanya itu. Wallahi, demi Allah, kata Nabi Ibrahim, lau kana li ibnun la azbahannahu fi sabilillah. Kalaupun saya punya anak, waktu itu belum punya anak Nabi Ibrahim. Waktu itu belum punya anak. Kalaupun saya punya anak, akan saya kurbankan juga tuh, akan saya sembelih juga untuk dikurbankan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Waduh. Ini Nabi Ibrahim ini keceplosan. Sumpah atas nama Allah. Sumpah demi Allah, kalaupun saya punya anak nanti akan saya kurbankan juga tuh. Wa ataqarrabu bihi ilallahi. Terus berjalannya waktu, ya. Falamma qala Ibrahim alaihi salam hadzal qaul wa madi alaihi zamanun fanasiya hadzal qaul. Berjalan waktu, sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 minggu, setahun, 2 tahun, berjalannya waktu. Ketika Nabi Ibrahim datang ke Baitul Maqdis, maka Nabi Ibrahim berdoa, ya Allah, saya minta anak, kata Nabi Ibrahim. Falamma jaa ila ardil muqaddasati sa'ala rabbahul walad. Ketika nyampe ke Baitul Maqdis, Nabi Ibrahim meminta untuk dikaruniai anak. Terus fa'ajaballahu du'aahu wa basyarahu bil waladi. Dan Allah mengijabah doanya Nabi Ibrahim untuk punya anak, dikasih anak. Kasih anak, namanya Nabiullah Ismail alaihi salatu wassalam. Terus berjalannya waktu, falamma balagha ma'ahu sa'ya. Ketika Nabi Ismail sudah berinjak dewasa, satu kil diucapkan wahwa ibnu sinina, ibnu sabi sinin. Satu pendapat mengatakan bahwasanya Nabi Ismail itu berumurnya 7 tahun. 7 tahun. Ada yang mengatakan ibnu thalathi asyarata sanatan. Ada yang mengatakan umurnya salatha asyarata sanatan, 13 tahun, ada yang mengatakan itu. Ada yang mengatakan 7 tahun, ada yang mengatakan 13 tahun. Terus Nabiullah Ibrahim dikasih mimpi pas malam tarwiyahnya, malam tarwiyah, ya, itu malam mimpi.
Apa mimpinya? Mimpinya itu ufi binadzarik. Ibrahim, penuhi nadarmu. Nadar dianggap nadar oleh Allah Subhanahu wa taala. Nadarnya apa? Nadarnya itu ya. Kalau apalagi kambing, apalagi sapi, apalagi unta, anak pun kalau punya anak akan saya kurbankan, dianggap nadar oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya diimpi ufi binadrik. Ibrahim, penuhi nadarmu. Kamu katanya kalau sudah punya anak akan dikurbankan juga. Terus Nabi Allah Ibrahim terbangun ya malam tarwiyahnya itu pagi-paginya bangun. Terus lamma kanat lailatul tarwiyati wa nama ra'a fil manam yaqul ya Ibrahim ufi binadrik. Falamma asbaha akhadha yatawarra ayatafakkaru. Ketika pagi-paginya itu berpikir, tarwiyah itu artinya berpikir, saya semalam mimpi, huwa minallah am minasyaiton, apakah itu mimpinya dari Allah apa dari setan ya? Masih ragu tuh Nabi Allah Ibrahim berpikir. Karena makanya dikasih nama tarwiyah itu berpikir ya, karena semuanya bermimpi itu benar apa enggak ya gitu. Terus falamma amsa ra'athaniyan fil manam, ketika sore harinya itu bermimpi lagi, sore harinya hari tarwiyah itu bermimpi. Falam asbaha arif annahu minallah, ketika pagi-paginya yakinlah bahwasanya itu mimpinya dari Allah Subhanahu wa taala. 2 kali bermimpi. Namanya arafah itu arifah ya, tahu bahwasanya mimpi itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala, makanya dikasih nama arafah. Terus tsumma ra'a fil lailati tsalitsati mithlahu fahum binahri. Kemudian Nabiullah Ibrahim pada malam takbirnya tanggal 10 Zulhijjah itu mimpi lagi yang ketiga kalinya. Mimpi apa? Fahum binahrihi, mimpi menyembelih Nabi Ismail. Ya Allah, mimpinya itu tuh. Makanya dikatakan yaumin nahri. Terus singkat cerita, qala Ibrahim li Hajar, pas pagi-paginya ya, besok hari lebaran ya, tanggal 10 Zulhijjah itu ya, besoknya Nabi Allah Ibrahim bilang ke istrinya namanya Sayyidah Hajar, Siti Hajar. Wahia Ummu Ismail, Siti Hajar itu adalah ibunya Nabi Ismail alaihi salatu wassalam. Kata Nabi Ibrahimnya, sang suami, albisi waladaki Ismail ahsana thiyabi, wahai istriku tercinta, kata orang sininya gitu ya. Coba anakmu Ismail, anak kita Ismail, dipakaikan baju yang sebaik-baiknya baju yang paling bagus. Terus ditanya mau kemana? Fa inni dzahibun bihi ila diyafatin, mau memenuhi undangan, katanya. Memenuhi undangan, itu undangan dari Allah, tapi tidak diterangkan secara detail oleh Nabi Ibrahim. Fa inni dzahibun bihi ila diyafatin, mau kondangan, mau memenuhi undangan tamu gitu. Terus nurut, namanya Siti Hajar, istri yang soleha. Fa'albasat su'umuhu wa dihanat suwarijalat sya'ra rasihi, dipakai baju, dikasih minyak wangi, disisir rambutnya. Terus fahamala Ibrahim alaihissalam hibdan wasikinan, Nabi Ibrahim itu membawa tali dan pisau itu tuh. Wa dhahaba mahu ila janibina, menuju ke Mina ya. Jadi ditentenglah Nabi Ismail ya, sebelah sampingnya, tangan sebelahnya itu membawa tali dan pisau gitu. Terus apa selanjutnya? Ketika itu iblis sibuk, faja iblis yaqul li abika ala tara'i itidala qaum wa husna surati wa li ta'ati siratihim. Iblis datang kepada Nabi Ibrahim. Hei Ibrahim, kata iblisnya, membisiki, menggoda, enggak kasihan teh kamu melihat anak kamu itu yang lagi imut-imutnya, yang lagi, ya Allah, lagi ganteng-gantengnya, kok mau disembelih? Kata iblis tuh kepada Nabi Ibrahim tuh, gitu. Enggak kasihan teh kamu Ibrahim
Dijawab oleh Nabi Ibrahim, faqala Ibrahim, na'am, betul. Betul. Saya mau menyembelih anak saya namanya Ismail. Ismail anak saya, betul. Tapi Allah memerintahkan saya untuk menyembelihnya. Masya Allah, ini kuat imannya Nabi Allah Ibrahim itu. Walakin umirtu bidzalik, betul Ismail anak saya. Tapi Allah memerintahkan saya untuk menyembelihnya. Masya Allah. Ini luar biasa ini. Falamma ayasa minhu ja'ila haja. Wis. Nabi Allah Ibrahim namanya Nabi, imannya kuat. Nggak mudah tergoda. Kecewa, apa nih? Nggak bisa digoda. Terus lari ke Siti Hajar. Nggoda istrinya Sayyidah Hajar. Apa kata iblisnya? Wa qala kaifa ta'adina dhahba Ibrahim bibnika liyudhabihahu. Hei Hajar, kamu duduk-duduk di rumah ini, enak-enak di rumah ini, nggak tahu tak? Suamimu itu, Ibrahim itu, mengajak anakmu Ismail itu mau disembelih itu. Liyudhabihahu katanya. Suamimu itu, Ibrahim itu mau nyembelih anakmu Ismail itu. Kamu anteng-anteng aja duduk di rumah gitu. Terus dijawab oleh Siti Hajar, qalat la takdzib. Jangan bohong kamu iblis. Hal ra'aita aban yudzabihu ibnah. Apakah ada bukti bahwasanya suami saya Ibrahim mau nyembelih anak saya Ismail? Dijawab oleh iblis, qala li ajli dzalik akhadha al-habla wa siktu. Dia Nabi Ibrahim itu membawa tali dan pisau itu buktinya itu mau disembelih dan mau diikatkan itu. Qala li ayyi syai'in yudzabihu. Dijawab oleh Siti Hajar, untuk apa suami saya itu menyembelih anak saya? Ya, dijawab oleh Siti Hajar itu. Terus dijawab oleh iblis, yaz'amu annahu amarahu rabbu bidzalik. Katanya, kata iblisnya ini, katanya itu perintah dari Allah, katanya gitu. Dijawab oleh Siti Hajar, oh perintah dari Allah. Faqalas an-nabiyyu la yu'maru bil batil wa ana afdi li amrihi ruhi. Dijawab oleh nabi, istrinya ini ya. Seorang nabi tidak mungkin diperintahkan oleh Allah dengan perintah yang batil. Pasti ada tujuan Allah. Nggak mungkin. Kalaupun itu perintah Allah, saya pun mau disembelih, katanya. Masya Allah. Apalagi anak saya pun mau. Kalaupun itu benar perintah Allah, kata Siti Hajar. Waduh, perempuan imannya kuat. Fakaifa biwaladi falamma ayasa, Nabi Ibrahim digoda nggak mempan, istrinya Siti Hajar digoda nggak mempan sama iblis. Terus yang terakhir nyamperin anaknya Ismail. Apa kata iblisnya? Faqala innaka tafrahu wa tal'abu wa ma'abika hiblun wa sakinun yuridu dhabhak. Hei Ismail kecil, kamu nggak tahu ya, katanya kalau ngomong sini mah, kata iblisnya itu, kamu itu mau disembelih loh. Tuh lihat tuh abahmu tuh bawa pisau, bawa tali, itu mau kamu disembelih tuh, kata si iblisnya. Terus dijawab oleh Nabi Ismail kecil ini, apa katanya? Faqala la takdzib. Jangan bohong kamu iblis. Lima yadbahani abi. Kenapa abah saya mau nyembelih saya? Dijawab oleh Ismail ini. Tuh dijawab oleh iblis itu. Qala yaz'amu annahu amara rabbuhu bidzalik. Katanya itu perintah Allah, katanya Ismail kecil, kata si iblisnya itu. Oh, perintah Allah. Perintah Allah. Dijawab oleh Ismail, qala sami'na wa ata'na li amri rabbi. Kalau itu perintah Allah, saya akan manut, katut sama abah saya. Kalau itu memang perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Suami digoda nggak mempan sama iblis, istri digoda nggak mempan, anaknya yang kecil digoda nggak mempan juga. Terus ketika iblis mau ngomong lagi, falamma arada iblisu ayyulqiya kalaman akhadha Ismail alaihissalam hijran min al-audi faramahu bi faqa'a ainul yusra. Ketika iblis itu mau ngomong lagi, maka langsung Nabi Ismail ngambil batu kecil tuh. Allahu Akbar. Pergi kamu, wahai laknatullah. Masya Allah, itu sejarahnya. Ya, makanya sekarang diabadikan menjadi balang jumroh, balang jamroh itu melempar batu itu. Hakikatnya sejarah Nabi
Ismail melawan setan itu, melempari setan itu dalam barang jumrah Aqabah ya, sehingga mengenai matanya yang sebelah kiri, ini kiri ya, kiri ini kirinya dok kena matanya iblis itu dilempar sama Ismail. Terus gagal. Terus selanjutnya ketika sudah nyampe di Mina, ya sudah nyampe di Mina nih, Nabiullah Ismail buka kartu ceritanya, buka apa tujuannya, apa kata Nabi Ibrahim, ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Buka kartu, anakku kesayanganku, kata Nabi Ibrahim, Abah ini sejujurnya semalam mimpi arafil manam ani azbauaka, mimpi menyembelihmu wahai Ismail. Fangzur madza tara, menurutmu bagaimana? Mau disembelih perintah Allah, malah ditanya pendapat bagaimana? Anak kecil ditanya pendapatnya, masya Allah. Ini adab ini ya. Kalau memang itu perintah Allah ya disembelih aja gitu. Kenapa Nabiullah Ibrahim malah nanya bagaimana menurut pendapatmu wahai Ismail anakku? Masya Allah, ini adabnya orang tua sangat luar biasa ini. Terus dijawab oleh Nabi Ismail kecil bahwasanya qala ya abatif alma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabir. Abah, kata Ismail kecilnya ini, anak ini, kalaupun itu perintah Allah, lakukan Abah, laksanakan Abah. Satajiduni insyaallah minas sabirin, insyaallah kita akan menemukan ya termasuk orang-orang yang sabar atas ujian-ujian yang Allah berikan kepada kita. Anak yang cerdasnya. Singkat cerita, falamma aslama wa tallahu lil jabin, ketika Nabiullah Ibrahim ya sudah menidurkan Ismail kecil itu untuk mau disembelih ya, wa tallahu lil jabin, apa yang terjadi? Wa fadainahu bidhibhin 'adzim, ketika mau disembelihnya itu maka Allah ganti dengan apa, sesembelihan yang besar, yaitu kibas. Kibas itu adalah kambing, kibas itu adalah minal jannati, berasal dari surga, yang pernah qorobahu Habil wa Qabil, yang pernah dikurbankan oleh anaknya Nabi Adam, yaitu Habil dan Qabil gitu kan. Terus ketika mau disembelih, maka malaikat Jibril pun menyaksikan. Terus ketika Nabiullah Ibrahim mau menyembelih anaknya itu, datang malaikat Jibril itu membawa kambing kibas dari surga yang pernah dikurbankan oleh anaknya Nabi Adam, yaitu Habil itu, sekaligus menyaksikan. Ya Allah, saking ta'zimnya, faqala Jibril ta'ziman lillahi wa ta'ajuban Ibrahim. Malaikat Jibril sampai berkata ya, saking takjubnya kepada apa, saking mengagungkan Allah dan takjubnya kepada Nabi Ibrahim, ketika mau nyembelihnya itu Nabi Ibrahim, malaikat Jibril mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terus dijawab oleh Nabi Ibrahim, La ilaha illallah, Allahu Akbar. Terus dijawab oleh anaknya Nabi Ismail, Allahu Akbar walillahil hamd. Itulah sekelumit tentang peristiwa yang terjadi Nabi Ibrahim dengan anaknya Nabi Ismail dan sejarah terjadinya kurban ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.